Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi peluang kepada kita. Umur itu sama dengan peluang untuk menjadi lebih baik. Peluang itu belum tentu bisa direalisasikan. Kayak peluang bisnisnya ada, kan tidak mesti peluang bisnis itu bisa ditangkap bagi sesuatu yang menguntungkan. Allah pun ngasih peluang. Jadi umur itu peluang untuk menjadi lebih baik. Itu umur. Sehingga tatkala seorang berbisnis punya peluang untuk mendapatkan keuntungan misalkan sampai 10 juta, kemudian tidak bisa didapat peluang itu, maka pembisnis mengatakan rugi. Walaupun baru pulangnya rugi, maka kita pun sama. Kita punya peluang untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, tapi tidak kita gunakan. Jadi peluang itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Karena tidak bisa memanfaatkan peluang, maka kita termasuk orang yang merugi. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang yang Allah berikan dengan dikasih waktu, mengasih waktu umur. Nah, saudara kita, teman-teman kita yang kebetulan sudah sampai ajalnya, tertutup peluangnya. Sudah selesai sampai sana dan terputus juga amalnya. Nah, kita masih diberi peluang, monggo. Kita bersihkan dosa kita, kita tambah amal kita. Supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau dalam bisnis itu berarti kita tingkatkan nilai jualnya, kita tekan biayanya kan gitu, supaya labanya tinggi. Hari yang saya hormati, setelah kita memahami ayat kursi bahwa Allah itu nama Tuhan kita, yang namanya bukan hasil karangan manusia, tetapi Allah sendiri yang memperkenalkan bahwa namanya Allah. Yang Allah itu zat yang harus kita taati. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, Tuhan yang harus ditaati kecuali Allah. Jadi kalau Allah kita jadikan sebagai Tuhan kita, maka konsekuensinya
ketaatan hanya kepada Allah. Ini kejujuran kita. Kita berstatement Allah Tuhan kita, maka dituntut kejujuran kita. Begitu kita menetapkan, mengimani, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka konsekuensinya ketaatan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita, kita imani Allah sebagai Tuhan kita, tetapi ketaatan kita tidak kepada Allah, itu tidak jujur namanya. Kalau tidak jujur kan ngapusi kan. Itu konsekuensi. Begitu kita mengangkat, menjadikan, mengimani Allah sebagai Tuhan kita, maka konsekuensinya ketaatan hanya kepada Allah. Kalau kita taat kepada makhluk boleh-boleh saja, tapi tidak boleh mentaati perintah dari siapapun yang melanggar perintah Allah. Jadi sentranya Allah. Al-Hayyu ya Qayyum. Allah lah yang hidup, Qayyum, dan mengatur kehidupannya, menentukan kita. Allah yang menentukan segala-galanya. Berarti tidak ada selain Allah yang menentukan kita sakit, kita kaya, ada di masjid, ada di mana, tidak ada. Hanya Allah. Konsekuensinya apa? Berarti kita minta hanya kepada Allah karena penentunya Allah. Jadi tidak rasional. Kalau penentunya Allah, kok mintanya kepada selain Allah? Jadi mintanya kepada yang bisa menentukan kan kita. Jadi kita meyakini Allah sebagai penentu, pengatur kita 24 jam. Lo kok mintanya kepada selain Allah? Maka ini tidak rasional. Tidak rasional. La tahudhuhu sinatu wala naum, kesempurnaan mengatur kita, kesempurnaan mengatur bumi, langit dan seisinya, ini dinampakkan dengan tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak tidur. Sebab tidur kelemahan. Tatkala orang itu ngantuk, jangan tidur, ngantuk aja sudah tidak sempurna pekerjaannya. Jadi 24 jam tanpa ada ngantuk, tanpa ada tidur. Allah lah yang punya ilmu, mengetahui ilmu sekian ribu atau puluhan ribu atau berapa tahun ke belakang sampai kepada belum adanya alam ini pun Allah punya ilmunya, Allah tahu. Dan juga Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau toh kita tahu sesuatu, bukan karena kita, tapi Allah beritahu. Jadi pengetahuan manusia karena Allah beritahu, karena Allah kasih. Mungkin hanya nggak tahu, wallahu alam, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan. Punya apa, dikasih ilmu sedikit sampai bertitel mungkin profesor, doktor, kok digunakan untuk melawan yang memberi ilmu. Itu kan lucu kan? Seorang pintar, saking pintarnya titelnya banyak, karena merasa, ini kan merasa pintar, digunakanlah untuk melawan Allah. Saking keblingernya mengatakan Quran itu tidak rasional. Saking keblinger Quran itu karangan Muhammad dan seterusnya.
itu menjadi tidak rasional gitu. Terus di sana ada kursi. Kursi. Apa itu kursi? Kursi Allah ya. Akal tidak bisa menjelaskan tanpa pemberitahuan. Semua barang goib akal tidak masuk. Wa indallahi mafatihal ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya pada sisi Allah lah pengetahuan yang goib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, Allah. Maka tatkala kita bicara kursiyus samawati wal ardh, kursi tidak bisa terjemahkan kursi Allah terbuat dari ini kan karangan manusia. Pasti sesat. Tatkala Allah tidak menjelaskan kursi yang dimaksud seperti apa, maka kita pun tidak perlu menjelaskan. Kenapa Allah tidak menjelaskan? Berarti pengetahuan kursi Allah bagaimana itu tidak merupakan hal yang penting untuk kehidupan manusia. Tapi Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, penting. Apa penjelasan Rasulullah? Kalau ingin membandingkan antara kursi dan langit bumi ini, dibandingkan, pergilah ke padang pasir yang ujung pasirnya tidak nampak, seolah-olah dunia itu pasir semua. Kan kalau di tengah-tengah padang sahara seperti itu. Lemparkan itu giwang itu yang dipakai di telinga oleh ibu-ibu kan. Nah itu, lemparkanlah ke tengah padang pasir. Ujungnya padang pasir ke kiri kanan tidak pernah tahu. Giwang yang dari telinga itu adalah langit dan bumi. Pasir yang lebar itu kursi Allah. Kita ingin mengatakan bentuk kursi seperti kursi kita, tidak mungkin. Luasnya aja ribuan kali dibanding luas bumi dan langit. Ribuan kali, bahkan lebih dari itu. Kita akan mengatakan giwang yang dipakai oleh ibu-ibu dengan padang pasir mengatakan 1 banding berapa kan? Susah. Maka seperti apa kursi Allah? Wallahu alam titik. Kekuasaan Allah begitu luas, Allah yang ngatur, dan disebutkan Allah tidak merasa berat mengatur alam ini. Sedikit pun tidak merasa susah, sedikit pun tidak ada beban, tidak ada permasalahan dalam mengatur alam ini. Intinya Allah itu Aliyul Azim, maha tinggi dan maha besar. Itulah kebenaran. Diimani. Maka tatkala kita iman, jelas kebenaran itu jelas. Muncullah ayat berikutnya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisala maha wa samil. La ikraha. Jadi ini ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Enggak ada paksaan di dalam agama.
Kenapa tidak paksaan? Lah kenapa harus dipaksa? Kebenaran jelas kok. Seperti kalau kita memberikan ini warnanya krem, nggak usah dipaksa harus ngomong krem, karena jelas ini warnanya krem. Ini kebenaran kan. Jadi kenapa harus maksa katakan merah, tidak bisa, wong ini jelas warnanya krem, nggak dipaksa. Ini kenyataan. Air laut itu asin rasanya, tidak usah dipaksa orang harus ngomong asin, karena kebenarannya air laut itu asin. Walaupun orang ngomong sedunia mengatakan air laut tawar, nyatanya asin, tidak akan berubah. Semua orang ngomong air laut tawar, karena kebenarannya nyata, tidak bisa berubah dengan statement orang bahwa air laut itu tawar. Tetap aja asin walaupun dikatakan tawar. Tidak perlu dipaksa orang harus mengatakan air laut tawar atau asin, karena memang sudah seperti itu. Air laut itu asin, kebenaran. Jadi kalau sudah kebenarannya nyata, baik secara akal maupun secara dalil, akli dan nakli, kenapa harus dipaksa orang masuk Islam? Tidak perlu. Sudah jelas, la ikraha fiddin. Sudah jelas, benar-benar sudah jelas. Mana yang benar, mana yang salah, yang sesat. Nah, jadi ayat kursi memahamkan orang bahwa Allah Tuhan kita seperti itu. Jangankan Allahnya, makhluk Allah yang disebut kursi aja tidak bisa kita bayangkan gedenya seperti apa kan, apalagi penciptanya. Maka wajarlah kalau kita taat kepada Allah, wajarlah kalau kita hanya minta sama Allah, dan itu kebenaran mutlak tanpa harus dipaksa. Orang akan mengatakan seperti itu. Nah, jadi makanya tidak ada paksaan, tidak perlu dipaksa. Mana yang benar, mana yang salah, sudah terlihat dengan jelas, sangat jelas sekali. Karena kebenarannya mutlak dan jelas, maka tatkala berpegang teguh kepada ajaran Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Jadi kalau kita pegang tambang dadung ya, mau gede, kemudian ditali-talikan sehingga ada pegangan ini, ada pegangan untuk tidak merucut gitu. Nah itu kayak seperti itu. Dan megangnya seperti seseorang melantung di atas dahan pohon, kalau dia lepas sedikit jatuh. Jadi bagaimana pegangan seseorang di cabang pohon itu mesti pegangnya erat, karena kalau tidak erat ya jatuh. Nah, jadi tatkala dia berpegang sama Allah, itu seperti itu pegangannya, tidak putus talinya. Inilah kebenaran yang mutlak. Tatkala mengetahui kebenaran mutlak, maka kita harus meyakini kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah itu pasti, lebih pasti daripada 2 kali 2 sama dengan 4. Ini misalkan, ini contoh banyak. Allah berfirman,
berdoalah, aku nanti kabulkan doamu. Ud'uni fastajib lakum. Maka tatkala kita sudah berdoa, mestinya tidak ada rasa khawatir. Tidak ada. Kenapa? Kan saya sudah minta sama Allah. Dan Allah pasti menepati janjinya. Nah, sekarang analog kepada seseorang. Kalau kita dekat yang dianggap kuasa oleh kita, seseorang di dunia, dia berjanji, dah kamu nanti masuk PNS lah dijamin. Wah, ayam nemen tuh. Ayam nemen kan. Nah, ini makhluk lah yang belum tentu benar. Sekarang Allah berjanji, ud'uni fastajib lakum. Maka tatkala kita sudah berdoa, tidak boleh khawatir dong. Kalau khawatir, saya nggak percaya pada kebenaran janji Allah. Saya sanksi, makanya saya khawatir. Kayak kita meminjamkan uang pada seseorang, tagih hari ini ngomong besok, tagih hari ngomong besok, lama-lama, wah ini tagihan saya nggak kebayar nih orangnya seperti itu kan gitu. Nah, ini kejujuran kita, membuktikan bahwa kita ini yakin kepada Allah, dalam hati itu betul-betul yakin betul, kan gitu. Terus ada lagi kan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Ah gitu. Wal yu'minu bi. Jadi Allah mengabulkan hamba, tapi di sana ibad ya, bukan abid. Abid sama ibad, abid itu hamba. Semua manusia apapun agamanya atau tidak beragama pun abid. Semua manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya atau tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, atau percaya atau tidak pada Tuhan, semua manusia abid, hamba. Maka janganlah kemudian mengatakan hanya orang Islam aja yang nanti akan ditanya oleh Allah karena bertuhan sama Allah, yang lainnya enggak. Atau mengatakan semua Tuhan sama, semua agama sama, tidak rasional lagi kan itu. Tapi kalau ibad itu abid yang taat, itu ibad, maka pasti dikabulkan doanya itu. Ini sebuah contoh aja. Banyak dalil-dalil Allah itu yang janji Allah yang bisa kita baca di Quran. Nah ini seringkali kita orang merasa tidak terkabulkan. Nah itu menjadi masalah dalam keimanan. Jadi kalau sudah yakin pada kebenaran Allah, maka yakin kepada janji Allah, yakin kepada firman Allah. Maka tatkala Quran sudah mengatakan sesuatu, haram kita meyakini di luar Quran. Haram. Tatkala Allah sudah menginginkan sesuatu, nggak ada pilihan lain kecuali hanya mengatakan sami'na wa ata'na, karena kebenaran Allah pasti. Allah menentukan siapa yang ingkar masuk neraka, siapa yang taat masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak ada istilah. Jadi ada pertanyaan gini, kan Allah itu kuasa. Malik Yaumiddin, di sana kuasa mutlak. Seseorang tidak akan bicara tanpa izin Allah. Kalau di dunia tuh bisa ngaku-ngaku ya. Nah, kalau di sana nggak bisa. Kemudian bisa nggak ya Allah tiba-tiba memerintahkan pada malaikat, masukkanlah orang kafir ke surga, masukkanlah orang taat ke neraka.
Kalau Allah berfirman seperti itu, apa malaikat mampu menolaknya? Atau punya kuasa? Kan tidak bisa. Muncullah pikiran GG, ya, GG itu kalau ya. Nanti gimana ya? Kalau Allah di sana berfirman seperti itu, ini tidak rasional. Kenapa? Allah kalau sudah berjanji mesti hak. Allah sudah berfirman mesti hak. Kalau Allah sendiri mau merubah, berarti kita suudzon sama Allah. Karena Allah sudah mengatakan orang bertakwa dengan rahmat Allah masuk surga. Terus kita ngalamun. Nanti kalau seandainya kita menunjukkan kita tidak yakin kepada kebenaran Allah, enggak ada, pasti di sini. Sehingga tidak muncul waktu beribadah. Nanti ibadah saya nggak kepake ya kalau enggak ada. Kenapa? Ibadah kita berdasarkan ilmu. Makanya semua ibadah harus dipelajari ilmunya terlebih dahulu supaya yakin. Tanpa ilmu susah. Ini kayak sholat ya. Sholat itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah. Karena khusus untuk Allah, maka sholat kita harus sholat yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bacaannya tidak boleh nambah, rokaatnya tidak boleh nambah atau ngurangi. Plek seperti itu. Plek seperti sholatnya Rasulullah. Tidak puas, kita tambahi. Maka sholat kita bukan untuk Allah. Sholat kita untuk diri kita karena kepuasan kita. Nah, kita ini kalau seperti itu sudah pasti. Kalau firman Allah pasti, lebih pasti daripada 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusul minal ghayy faman yakfur bittaghuti wa yuslib faqad istamsaka bil. Jadi siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah, yang ditaati kecuali Allah. Itu taghut. Bentuknya macam-macam. Di taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang namanya nyembah atau dalam sang ibadah ya, ibadah itu ketaatan. Ketaatan yang dibarengi dengan rasa senang. Jadi ketaatan yang bukan terpaksa. Jadi bukan ibadah namanya kalau terpaksa. Wah, saya terpaksa ke masjid, itu bukan ibadah. Jadi ibadah itu senang di sini, nah, senang. Ingkar kepada taghut selain Allah dan iman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat, yang tidak mungkin putus, tidak dibatasi oleh ajal. Ajal putus enggak sampai kehidupan yang terakhir akhirat. Maka tatkala kebenaran mutlak ini tidak akan berubah. Ini empirik kan, empirik. 14 abad berarti 144 tahun yang lalu Quran turun. Ini empirik. Sudah 1000 tahun, 1400 tahun lebih, 14 abad. Belum ada perubahan firman Allah walaupun 1 huruf. Apanya yang disangsikan gitu. Ini hebat sebuah contoh. Kebenaran seperti itu tidak akan dipengaruhi oleh waktu, tidak akan dipengaruhi oleh tempat, tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kebenaran yang mutlak seperti itu tidak tergantung yang lain. Maka Quran tidak tergantung pada negara, tidak tergantung pada pimpinan, tidak tergantung apapun.
Al-Quran kebenaran mutlak. Karena firman dari zat yang maha mutlak juga. Maka kewajiban kita tatkala mengimani Quran itu sudah betul, harus betul-betul. Nah, wallahu sami'un alim, Allah itu mendengar dan mengetahui. Maksudnya apa? Mungkin lisan kita ngucap iman, tapi hati kita tidak. Allah tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tatkala kita tidak jujur, saya tuh jadi tidak iman. Tapi kalau ngomong tidak iman kan lingkungan iman semua. Wah, gak enak. Allah tahu. Allah tahu. Nah, maka kita lihat firman Allah di surat Al-Hujurat ya. Di surat nomor 49. Ayat nomor 15. Innamal mu'minun, kata inama ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lain kecuali itu. Sesungguhnya hanya innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya. Tidak ada yang kata inama itu berarti menekankan dan menghususkan. Innama, sesungguhnya hanya, berarti kalau tidak itu bukan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanya. Nah, jadi orang banyak aku beriman ya. Saya beriman, iman kepada Allah, iman ngaku iman. Allah menjelaskan yang disebut iman itu bukan macamnya yang lain kecuali hanya siapa? Allazina amanu, yaitu orang-orang yang benar-benar mengimani Allah. Ini kalimatnya innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang betul-betul iman pada Allah Rasul, summa lam yartabu, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau masih ragu di sini, tidak iman, tidak iman. Nah, keraguan itu kita statement aku tidak ragu, dalam hati kita ragu. Allah tahu. Ini contoh konkret. Allah membuat perumpamaan orang yang infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti nanam 1 biji keluar 7 batang, masing batang keluar 100 biji, berarti 1 diganti 700. Ini Allah berfirman, kalau tidak ragu, seneng Pak infak itu. Karena gantinya 700 ya. Ini contoh konkret. 1 dibanding 700. Allah yang janji. Kalau tidak ragu, pasti senang infaknya. Dan pengennya gede infaknya, karena dapatnya lebih gede. Makanya kalau ada orang mau infak kemudian tidak jadi, takut duitnya kurang, suudzon sama Allah, Pak. Dikira nggak diganti, suudzon, dia ragu. Saya mau infak nih, tapi saya masih butuh ini duitnya kurang nih. Ini kalau saya infak duit saya berkurang. Nanti kalau berkurang, gimana itu sehari-harinya? Dia sedang suudzon sama Allah. Dikira Allah tidak menepati janjinya sehingga dia khawatir kalau ngikuti perintah Allah. Itu ayat 15 Al-Hujurat tidak masuk kriteria orang beriman itu. Jadi innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu hanya, yaitu alladzina, orang-orang yang beriman kepada Allah
dan Rasulnya, summalam yartabu, tidak ada keraguan lagi sedikit pun. Karena tidak keraguan, maka akibatnya wajahadu bi amwalihim wa muslim, mau berjuang. Karena apapun yang diberikan dalam perjuangan, pasti Allah ganti 700. Kalimat setelah 700 ada wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan, berarti bukan 700 pasti, bisa lebih dari 700. Ini iman mau paknya. Jadi orang yang suudzon, saya tidak infak. Kenapa tidak infak? Saya takut kurang. Nah, takut hilang duitnya. Karena kalau diinfakkan kan dikasihkan orang lain. Asalnya 10.000, diinfakkan 1.000. Hitungan kita tinggal 9.000. Hitungan Allah enggak ditambah oleh Allah. Mestinya kita yakin. Kalau imannya beneran, tapi kita ragu. Maka ujung ayatnya, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur. Jadi orang yang tidak mengikuti perintah Allah, wah nanti kalau saya berjuang, nanti kalau saya kini tidak jujur dia. Orang yang jujur dalam keimanan, ada kesesuaian antara ucapan, keyakinan, amal. Keyakinan, ucapan, amal. Ada kesesuaian antara apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilaksanakan. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, berarti kita harus meredefinisi lagi itu jujur itu kepada pengakuan iman kepada Allah. Karena banyak orang yang saya beriman kepada Allah, sholat pun tidak pernah. Di mana imannya, di mana jujurnya kan? Suruh zakat sayang kan itu. Nah, jadi setelah meyakini Allah dengan ayat kursi kita dan kita tidak ada keraguan lagi, ini bukan paksaan dan sadar, baik secara akal maupun secara dalil Allah hak. Maka kita harus iman. Tapi yang disebut iman itu bukan hanya pengakuan. Tidak ada keraguan. Summalam yartabu. Apa bentuknya? Tidak ragu. Mau berjihad dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur. Jadi jangan sampai kita disebut tidak jujur menurut Allah. Kalau disebut oleh manusia nggak apa-apa, manusia kan tidak ngerti hati kita. Marilah kita mencoba selalu mawas diri, mumpung masih ada peluang untuk senantiasa menselaraskan antara hati, keyakinan, ucapan, dan perilaku. Nah, selaras antara iman, hati, lisan, dan amal. Itu adalah orang-orang yang jujur. Kalau tidak itu, maka dia tidak jujur. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, dan inayah pada kita, sehingga kita tetap istiqomah ala din ala ta'ala jihad sampai akhir ajal, dan mudah-mudahan mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada, masuk jannatul fidausi tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para saudara-saudara, mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia depan Allah, mulia depan makhluk. Dan mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita, mensolusi semua masalah kita, menyembuhkan semua penyakit kita, dan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawadah, dan menjadikan anak cucu kita anak yang soleh solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.